Baik, di sini saya berterima kasih pada mas-masnya karena sempat hadir pada hari ini untuk bimbingan kelompok hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut kalian masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Di sini perkenalkan, saya Mindo Fikri Anugrah. Kalau boleh tahu mas-masnya tolong perkenalan dari sisi kanan. Perkenalkan, nama saya Sandi Febrian, berasal dari Kaur. Panjangnya. Nama saya Sibatia Jabula dari Kaur. Perkenalkan, nama saya Bera Betia dari Kaur. Perkenalkan, nama saya Angga Gonzalez, saya berasal dari Kaur, Parimbuci. Oh, semuanya dari Kaur ya? Sebelumnya di sini kan saya judulnya ini etika berkomunikasi di dunia digital. Sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok hari ini, kita akan membahas judulnya tadi yang etika berkomunikasi di dunia digital. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika berkomunikasi di dunia digital. Berkomunikasi di dunia digital adalah aturan atau norma yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi secara sopan. Kayak kita ini berinteraksi yang sopan kan. Ada lagi tanggung jawab dan bijak melalui media digital seperti media sosial atau chattingan itu dan platform online lainnya. Etika ini penting karena komunikasi digital tidak bertatap muka langsung, sehingga seringkali mudah terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan. Di sini saya ada pertanyaan untuk mas sebelah kanan. Bagaimana menurutmu perkembangan cara orang berkomunikasi di dunia digital saat ini? Banyak orang yang toksik, apalagi ya, di chat tuh ngirim stiker yang nggak jelas. Ya, itu sudah lumayan banyak kan yang kayak gitu. Ya. Terus ada lagi untuk mas yang ini dulu. Menurut mas, apa pendapatmu tentang perbedaan komunikasi secara langsung dengan komunikasi melalui media digital? Menurut mas? Ya kan biasanya itu kalau kita komunikasi secara langsung tatap muka kayak gini kan. Kalau yang melalui media digital tadi berkomunikasinya kayak chattingan itu, kan itu bisa mas. Kayak kalau tapi itu tadi etika tadi yang harus ada tadi. Kalau kita tidak ada etika tadi bisa jadi kayak kata mas tadi toksik. Apalagi kalau sampai berantem itu parah itu kan. Selanjutnya ini untuk mas yang pakai topi mengapa menurut etika dalam berkomunikasi di media digital menjadi penting mas? Di masa sekarang ya. Menurut mas, etika dalam berkomunikasi di media digital kenapa menjadi penting? Ya penting karena bisa membantu kita kan, Ya, dalam menghubungi teman kita. Mungkin begitu deh. Itu masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama mas-masnya ya. Bagaimana pengalaman mas saat pertama kali berinteraksi di media sosial atau platform digital mas? Yang tadi, mas yang siapa tadi? Sandi ya? Apa? Di digital pertama kali? Ya, Ngomong halo kenapa ya, kayak nanya-nanya gitu ya nanya. Baik mas, di sini juga ada pertanyaan untuk mas satu ini belum ditanya tadi. Siapa tadi namanya? Haji, Mas. Aji. Menurut Aji ya, bagaimana
ciri-ciri komunikasi yang baik di dunia digital. Komunikasi yang baik. Assalamualaikum. Apa Mas? Ya kan biasanya ada awalan itu kita kayak orang yang sopan tuh apa assalamualaikum gitu. Nah Masnya sekarang sekolah ya? Kelas berapa Mas? Kelas 1. Kelas 1. Belajar etika lagi ya. Belajar lagi ya Mas, etika ya Mas. Selanjutnya untuk Mas satu tadi yang masih berenung tadi ditanya. Nah, menurut Mas tentang dampak dari penggunaan kata-kata kasar atau ujaran kebencian di dunia digital gimana Mas? Yang kata-kata kasar, nah yang ujar-ujaran kebencian tuh nah. Seperti kata-kata Ngomong anjing kan. anjing. Nah, menurut Mas itu gimana itu? Apanya? Ya itu yang pendapat kamu tentang orang-orang yang berkata kasar itu gimana? Tidak sopan itu. Oh, tidak sopan. Untuk Mas yang bertopi tadi, nah, apa pendapat Mas tentang penyebaran informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu Mas? Itu tidak boleh. Harus menyebarkan berita itu harus sesuai fakta kan. Kita harus mengecek dulu apa itu benar baru kita sebarkan. Ya, Mas. Itu juga sudah termasuk etika tadi kan. Di sini masih ada beberapa pertanyaan Mas. Boleh kan saya nanya lagi? Untuk Mas tadi Mas, apa yang kamu pelajari dari diskusi hari ini tentang etika berkomunikasi di dunia digital? Agar kita lebih sopan, agar komunikasi dari jauh. Nah, ya kayak kalau tatap muka kita juga bisa lebih sopan kan. Buat Mas, bagaimana perasaan Mas setelah membahas pengalaman dan pandangan terkait komunikasi digital? Pandangan Mas, gimana terkait komunikasi digital? Pandangan yang baik Ya, untuk berkomunikasi di dunia dunia digital. digital. Ya apa Mas? Kayaknya Mas ini belum makan. Apa Mas? Ayo coba dibantu Mas, yang Sandi tadi. Coba bantu dulu Mas. Bagaimana perasaanmu setelah membahas pengalaman dan pandangan terkait komunikasi digital? Agar lebih baik lagi ke depannya berkomunikasi di dunia digital ini. Termasuk tatap muka kan? Nah, Nah itu Mas, coba ulangi Mas. Agar bisa lebih baik saat berkomunikasi di dunia di digital. dunia digital. Ya, itu soalnya tadi Mas. Tanyanya tadi itu Mas. Pandangan Mas, nah gimana? Yang coba ulang yang dikatakan sama Mas Andi tadi. Agar pandangan lebih baik. Oh. Mas ini tidak tertekan kan? Ditanya gitu kan? Baik Mas, terima kasih Mas. Ada lagi untuk Mas ya. Nah, menurut Mas, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Perubahan kita, nah, komunikasi kita kayak apa yang harus dirubah Mas? Kopi tadi, siapa namanya tadi? Angga. Angga. Nah, baik Mas Angga, ini bagaimana komitmen yang ingin kamu terapkan dalam berkomunikasi di dunia digital setelah kegiatan kita hari ini Mas? Yang ingin Mas terapkan Mas setelah kita kegiatan hari ini? Ya, yang tentu saya akan lebih baik dalam menggunakan dunia digital ini kan. Ya. Makanya
Baik Mas, terima kasih. Bimbingan kelompok terdapat pertanyaan terbuka ini tadi kan. Hanya untuk kita tadi menciptakan komunikasi yang sopan dan nyaman, menghindari konflik atau kesalahpahaman. Kayak kan banyak yang salah paham kalau chatting-chattingan itu kan, apalagi di zaman sekarang kan banyak yang salah paham. Terus menjaga reputasi diri di dunia maya. Mas-masnya tidak mau kan kalau diposting sama orang yang jelek-jelek kan di dunia maya itu kan, apalagi karena chatting-chattingan yang kasar gitu kan, apalagi kalau mengancam orang kan. Pastinya kita menghormati orang lain, sesama menghormati kayak kita kan, saling menghormatilah. Ada juga prinsip etika digital, yaitu tadi sopan santun dan menggunakan bahasa yang baik, yang tidak kasar, dan juga jujur, bertanggung jawab, tidak menyebarkan hoax atau informasi yang palsu kayak yang Mas Angga yang jawab tadi. Nah, kan ada yang hoax tadi. Kita harus lebih mengetahui kebenarannya dulu kan Mas. Nah, dan berpikir sebelum memposting tadi, itu masih termaksud yang dijawab sama Mas Angga tadi. Menghargai perbedaan. Ya, kita manusia ini kan berbeda-beda. Belum ada yang sempurna manusia ini. Tentunya kita tidak boleh saling mencaci, merendahkan orang lain. Itu pastinya akan menyakiti hati orang lain kan. Ada juga contoh perilaku yang baik. Kayak kita kalau mau minta tolong tadi harus ada kata tolong. Kalau mau minta maaf harus ada kata maaf. Dan terima kasih. Pastinya kita harus menggunakan kata-kata itu supaya terkesan lebih sopan lah. Ada juga contoh perilaku yang tidak baik. Yang tadi menyebarkan hoax tanpa mengetahui kebenarannya dulu, itu termasuk contoh yang tidak baik itu. Melakukan cyberbullying. Ya, cyberbullying kan Masnya udah pada tahu cyberbullying apa? Apa sih? Tahu sih? Mas Haji? Kayaknya Mas Andi tahu. Belum, Mas Andi belum tahu. Mas Abel kan tadi? Ya. Nah, tahu belum? Belum. Cyberbullying itu kayak kan perundungan online, itu bisa jadi yang kayak membuli itulah, yang membuli. Tapi online Ya, online bisa, kayak kita tetap muka juga bisa itu. Itu namanya cyberbullying. Dan yang tidak baik itu menyebarkan data pribadi tanpa izin orangnya, itu sudah termasuk tidak baik. Kan Mas saja kalau disebarkan data Mas tanpa izin Mas tidak mau kan? Nah, itu ya tadi termasuk tidak baik. Dampak jika kita tidak beretika, ya tadi konflik, permusuhan, bisa bentrok kan. Mas ini kayaknya SMK. Tapi kayaknya Mas ini termasuk anggota belum? Anggota Gangster-gangsteran kayak sekarang kan. Nah, itu kan biasa konflik, permusuhan, itu bentrok. Masnya udah pernah belum? Belum. Jangan ya Mas, itu tidak baik. Itu bisa merusak reputasi diri Mas. Kalau Mas bentrok-bentrokan, kenapa itu saja mencuri itu kayak orang? Kalau cacat Mas, parah itu. Masih ada juga dampaknya tadi, bisa terkena sanksi sosial bahkan hukum. Karena kan ada undang-undangnya kita di dunia ini. Dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Tentunya orang-orang sekitar kita kalau kita toksik, kasar, pastinya kan tidak ada yang mau mendekati kita. Ya itu tadi pentingnya kita menjaga etika berkomunikasi tadi, maupun di dunia digital maupun di dunia nyata. Baik, kesimpulannya, etika berkomunikasi di dunia digital itu sangat penting agar interaksi kita tetap baik.
tetap sehat, aman, dan saling menghargai. Setiap orang perlu bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mungkin cukup itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada mas-masnya karena sudah sempat hadir pada hari ini untuk bimbingan kelompok kita hari ini. Apakah ada pertanyaan untuk mas-masnya yang mau ditanyakan tentang yang kita bahas pada hari ini, pada saat ini? Nah, tidak ada ya. Oke mas, terima kasih ya untuk semuanya. Saya Mindu Fikri Anugrah, terima kasih kepada mas-masnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.